Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, atau selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendalaman Alkitab. Pada saat ini kita akan membahas Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Dan saya rasa ini adalah satu hal yang sangat menarik sekali ya, untuk boleh kita bahas bersama-sama. Dan sebelum kita akan membahasnya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini boleh kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu melalui kitab Pengkhotbah. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kepekaan supaya boleh kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, apa yang hendak Kau ingin untuk kami kerjakan dan kami lakukan di dalam hidup ini. Dan kepada siapakah kami bergantung sepenuhnya. Di dalam pencarian-pencarian kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah kami tidak melupakan Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Nah, saya akan bacakan buat kita, saudara, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian ya. Pengkhotbah 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku.
Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi gelap. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar semuanya Bapak Ibu, baik yang sedang mengikuti melalui online pada saat ini saudara ya. Kami percaya bahwa kita di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan tentunya kita telah diberikan oleh Tuhan satu kerinduan untuk terus belajar akan kebenaran firman-Nya melalui pendalaman Alkitab saat ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
hidup manusia itu tentunya mereka mencari arti dan makna kehidupan dengan berbagai macam yang ada. Mereka mencari arti kehidupan itu dengan berbagai macam yang ada. Oleh karena itu saudara, kita akan belajar bersama-sama melalui pengkhotbah pasal yang kedua. Karena di dalam pengkhotbah itu saudara, bagaimana Salomo mencoba mencari akan makna kehidupan itu. Sehingga saudara, dia memberikan satu melalui kebenaran firman Tuhan lewat Salomo, supaya kita tidak terjebak pada hal yang sama yang telah dia lakukan, saudara. Saudara, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara, bahwasannya dia mencari arti makna kehidupan melalui kesenangan, saudara. Itu sebabnya di dalam ayat yang pertama dan kedua, saudara, dia mengatakan demikian. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Saudara, di dalam bagian ini saudara, kita melihat saudara bahwasanya sesudah kemampuan kesenangan ini sebenarnya apa sih gunanya? Artinya apa? Salomo, saudara, di dalam intelektualnya tidak dapat membantunya. Akhirnya apa? Pengkhotbah itu berpaling kepada kesenangan sebagai sumber untuk mendapatkan kepuasan. Seolah-olah dia mendapatkan kepuasan di sana. Hal yang pertama dikatakan di sana tadi, kegirangan. Mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan di dalam ayat yang pertama. Kegirangan artinya apa saudara? Berbicara tentang peristiwa menggembirakan yang dimiliki setiap kelompok masyarakat. Misalnya ya, kadang-kadang orang itu loh berusaha mencari kegirangan itu melalui apa? Ono festival. Apakah itu salah? Tentunya nanti kita akan belajar bersama-sama. Tidak salah saudara. Ada pesta kebun, bahkan segala macam perayaan yang kadang-kadang kita cari untuk mendapatkan kepuasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah mengingatkan kita bagaimana Salomo mencoba mencari akan makna kehidupan itu sebagai suatu eksperimen. Dia mencoba untuk mencari makna kehidupan itu. Dia telah mencoba kesenangan itu, kekayaan dan kenikmati budaya dalam usaha untuk menemukan kepuasan dan hidup yang menyenangkan itu. Namun semua hal ini tidak memberinya kepuasan sejati. Hidup masih tidak memuaskan. Dan itu pun sia-sia. Jadi saudara, bisa kita memahami hal ini saudara ya. Maka tidak heran saudara, berusaha seseorang itu mencari kesenangan melalui apa namanya itu loh saudara. Melalui festival, acara-acara apa, pesta-pesta. Tetapi kenyataannya Salomo katakan, rupanya dia tidak mendapatkan di sana juga. Tidak memuaskan. Dia mencoba mencari makna kehidupan itu saudara lewat kesenangan. Tetapi kenyataannya tidak dia dapatkan kepuasan. Dia pikir saudara lewat hal itu saudara bisa menikmati kepuasan.
Kepuasan memang dinikmati, tetapi sifatnya sesaat, saudara. Ya. Itu sebabnya pengkhotbah di sini, bagaimana Salomo itu mencari tidak hanya saja lewat kegirangan tadi, saudara, yaitu, tetapi hal yang kedua dia mengatakan di dalam ayatnya yang berikutnya, saudara, dia mengatakan tertawa. Nah, di dalam ayat yang kedua itu loh, saudara, tentang tertawa. Ya. Kalau kita melihat, saudara, tertawa adalah perwujud dan fisik dari kegembiraan. Ya. Saudara, kalau arti hidup ini tidak dapat ditemukan di jalanan yang serius tadi, atau festival tadi saudara ya, yang sudah dialami oleh Salomo, saudara. Seperti hikmat dan pengetahuan mungkin dapat ditemukan di jalan yang penuh humor. Dia ingin mencari di sana. Kalau umpamanya bahasa sekarang ini loh, saudara, ono komedian, saudara ya. Humor. Dia pikir bisa mendapatkan di sana, saudara. Tetapi kenyataannya, saudara, tidak demikian. Ya. Dia mengatakan, bahkan Salomo berkata melalui pengkhotbah ini, saudara, kitab pengkhotbah, dia mengatakan ketika dia mencari di sana pun seolah-olah dia mencari di dalam humor, di dalam satu komedian, suasana yang tertawa. Pun dia berkata, pengkhotbah katakan itu pun bodoh. Dia menikmati tetapi hanya sesaat. Setelah dia tertawa, selesai juga hal itu. Saudaraku, yang ketiga dia mengatakan tidak hanya saja dia mencari arti atau makna kehidupan ini melalui kesenangan atau kegirangan tadi, saudara, atau melalui tertawa tadi, tetapi melalui anggur. Anggur, saudara, pengkhotbah sebenarnya melakukan satu tes dengan jalan minum anggur. Perlu kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hal minum anggur tidaklah haram bagi orang Yahudi baik di zaman perjanjian lama, saudara ya, maupun di zaman sekarang sebenarnya. Hanya saja minum anggur itu tidak boleh mabuk, saudara ya. Mabuk-mabukan dicela, tetapi minum anggur itu tidak dilarang, ya. Jadi saudara, dalam bagian ini sebenarnya bagaimana Salomo itu mau mencari arti atau makna kehidupan itu. Tidak hanya saja melalui kegirangan tadi atau kesenangan, tertawa tadi atau lewat stand up comedy kalau pada saudara, atau hal-hal yang membuat tertawa, kesenangan. Tetapi juga melalui anggur. Kalau kita melihat, saudara, memang minuman keras itu mungkin dapat membuat si peminum itu merasa sedikit berbeda. Tetapi dunia ini dalam realitasnya, saudara, hidup apapun namanya yang kita berikan tetap tidak berpengaruh, saudara. Seandainya si peminum sampai harus tersadar lagi, ia dengan cepat menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Kalaupun pada seseorang itu loh, saudara, mencari kesenangan lewat minuman keras. Setelah dia sadar, apakah ada yang berubah? Masalahnya selesai? Gak ada.
Tetapi di sini saudara dikatakan pengkhotbah itu atau Salomo saudara mengatakan dia mencoba untuk mencari di sana. Untuk minum anggur di tengah-tengah kesadarannya pun. Makanya di dalam ayat yang ketiga itu sangat jelas bagaimana Salomo yang menyampaikan tentang hal itu. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Artinya apa saudara? Bahwa di sini pengkhotbah tidak secara membabi buta saudara meraih kesenangan-kesenangan hidup saudara. Sebaliknya dia mencari kepuasan dengan teliti dan hati-hati. Pengkhotbah itu sebenarnya memberikan satu komentar yang agak lunak saudara tentang semuanya. Pada akhirnya pun saudara, pengkhotbah ketika dia mencoba di sana untuk meminum anggur saudara, ia pun tidak mendapatkan atau menemukan bahkan menikmati kepuasan itu. Kalau demikian saudara, kepada siapakah kita menemukan sejahtera itu? Kepada siapakah kita menemukan damai sejahtera itu, sukacita itu, kepuasan itu? Kita hanya dapat menemukan sejahtera itu atau kepuasan dan sukacita abadi apabila kita mencari kebahagiaan di dalam Tuhan dan kehendaknya. Ini penting saudara ya. Jadi Salomo tadi atau pengkhotbah menyampaikan, dia mencari tadi makna atau arti dari makna kehidupan ini lewat kesenangan. Tapi tidaklah berhenti dari situ saudara. Salomo itu dia terus melakukan sesuatu hal. Ya. Hal yang kedua di dalam ayatnya yang keempat dan keenam. Ayat yang keempat dan keenam itu. Kalau yang pertama tadi saudara lewat kesenangan, tetapi ayat yang keempat dan keenam sampai keenam dia berkata demikian. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Saudara, hal yang kedua saudara, di sini kita melihat bagaimana sang penulis ini saudara, atau dalam hal ini Salomo lewat kitab pengkhotbah ini. Yang mencari arti melalui prestasi. Kalau yang pertama tadi saudara melalui apa? Melalui kesenangan. Sekarang dia beralih saudara ya. Yang mencari arti makna kehidupan itu saudara melalui prestasi. Setelah memeriksa kegembiraan dan kesenangan dalam arti saudara, sambil meminum anggur. Pengkhotbah lalu memperhatikan prestasi-prestasinya yang mengagumkan yang disebut juga pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau kita melihat saudara, Salomo itu saudara mencurahkan segala energinya untuk menciptakan karya-karya yang benar-benar sebanding dengan bakat-bakat seni yang ada. Penguasaannya atas berbagai keterampilan dan pengetahuan saudara. Serta kemampuannya dalam mengelola bangsanya. Kalau kita melihat saudara, Salomo lah topnya saudara.
karya-karya yang begitu hebatnya. Baik di dalam seninya, keindahannya saudara. Penguasaannya atas berbagai keterampilan dan pengetahuan itu dimiliki oleh Salomo saudara. Kemampuannya dalam mengelola banyak hal saudara. Salomo lah yang telah mengalami itu. Kalau bahasa kerennya itu loh saudara ya, perusahaan besar kalau umpamanya dia juga bisa saudara ya. Memimpin negara saudara ya. Semuanya. Kalau kita berkata itu adalah sesuatu sungguh suatu prestasi yang gemilang. Tidak mengherankan saudara kalau banyak yang mengaguminya sebagai seorang yang hebat ya. Maka tidak heran saudara, kita mengenal ya beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwasanya kerajaan kecil itu memberikan upeti kepada dia ya. Dia dikagumi prestasinya itu saudara, karena memang dia mencurahkan seluruh energinya di sana. Dan itu tidak salah sebenarnya saudara ya. Kita harus belajar sebenarnya. Tetapi yang salah saudara, bukan untuk mencari arti dan makna kehidupan sana. Jikalau hanya kita mencari arti dan makna kehidupan lewat prestasi, maka kita akan terjebak. Maka itu sebabnya Salomo memberikan satu nasihat kepada kita, teguran kepada kita, supaya kita tidak terjebak di dalam hal ini saudara. Di dalam bagian ini saudara, sungguh suatu prestasi yang gemilang. Tidak mengherankan saudara kalau banyak yang mengaguminya sebagai seorang yang hebat. Tidak diragukan bahwa ia mendapat kepuasan apabila saudara segala sesuatu sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang saudara. Akan tetapi saudara, apa yang dicarinya dalam prestasinya di bidang kepemimpinan mungkin saudara, di bidang seni misalnya, di bidang arsitektur bangunan misalnya saudara, mungkin pertanian, peperangan dan segala macamnya, itu menyenangkan untuk sementara saja. Namun saudara tidak memberikannya kepuasan yang tahan lama. Karena itu dia selalu mencari sesuatu yang baru untuk dikerjakan. Alkitab mencatat hal itu saudara. Dia memberikan kepuasan, tetapi kepuasan yang sesaat memang. Siapa sih yang tidak puas dengan keberhasilan? Ya, semua puas. Pastilah kita nikmati. Kita tidak bisa memungkiri hal itu Bapak Ibu ya. Dalam kesuksesan untuk memimpin satu acara misalnya, mendesain sesuatu hal saudara. Puas. Tapi maksud Salomo bukan di sana sehingga dia menceritakan hal itu kepada kita. Memang kita akan mengalami kepuasan. Tetapi kepuasan itu hanya sifatnya sesaat. Apakah tidak penting? Itu penting. Tetapi bukan hal yang menjadi bukan hal yang menjadi mendasar dalam hidup kita. Berguna, betul. Kita pergunakan hal itu, kita nikmati hal itu. Mengapa ia tidak mendapatkan arti di sini, saudara? Bahwasanya ada sesuatu yang lepas, yaitu ia tidak mengkaitkan hal itu dengan Tuhan. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak bertalian dengan Tuhan. Ini loh masalahnya di sana. Bukan berarti tidak semua
tidak berguna, hal itu berguna. Tetapi kalau umpamanya hanya seseorang, saudara, mencari hal itu hanya untuk menunjukkan prestasinya, demi tujuannya untuk mencari makna hidup, arti kehidupan ini, saudara, maka bisa dipastikan itu tidak bertahan lama. Makanya di dalam bagian ini, saudara, di dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan, ayat 4 tadi, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda, dan seterusnya. Ia membangun rumahnya sendiri tetapi tidak memendulikan rumah Tuhan. Seolah-olah, saudara, ya, dia membuat dunianya sendiri, saudara, ya. Dunia kecil. Seolah-olah ia menciptakan dunianya sendiri di dalam dunia ini. Beraneka bentuk, harmonis, indah, sebuah taman Eden sekuler, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang sopan, tanpa buah terlarang ataupun yang sejenis itu, saudara. Dengan kata lain, saudara, tidak ada, seolah-olah tidak mengkaitkan hal itu dengan Allah. Mungkin saja, saudara, mungkin saja, ya, ada seseorang dengan perkataannya menyembah Tuhan, padahal sesungguhnya di dalam hatinya hanya sekedar mencari aktualisasi diri yang salah. Tidak didorong oleh karena kasih kepada Allah. Ini berbahaya. Bahkan bisa saja seorang pengkhotbah, saudara, dalam hal ini dia mencari arti makna kehidupan ini dengan lewat apa? Mengajar. Mengajar itu tidak salah, saudara. Tetapi hanya mencari aktualisasi diri itu yang salah. Karena seseorang tidak didorong karena dia mengasihi Tuhan. Coba kalau umpamanya, saudara, karena dia sadar bahwa aku mengajar dengan baik karena aku telah mengalami kasih Allah, maka dengan mengajar itu aku melakukan dengan baik. Tapi enggak, saudara. Di dalam bagian ini, saudara, Salomo itu mencari arti atau makna kehidupan ini seolah-olah lepas dari Allah. Memang dinikmati kesenangan itu, tetapi sifatnya sesaat. Mereka menikmati kebahagiaan itu, benar, tetapi sifatnya sesaat. Yang menjadi pertanyaan, dapatkah usaha seseorang untuk menciptakan dunia sendiri, sebuah dunia mana tak ada yang dilarang dan Tuhan ditiadakan, dapatkah menjadi sesuatu tempat selain dari suatu keadaan yang sangat tidak memuaskan? Tidak mungkin. Itu sebabnya, saudara, harus dikaitkan dengan sumber itu. Sumber hikmat itu. Sumber segala-galanya itu. Itu takut kepada Allah. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam di dalam Raja Salomo itu telah membangun rumah-rumah, bait suci, kerajaan dan keluarga. Bapak Ibu bisa melihat hal itu, saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 11. Satu kebanggaan. Tapi dalam perjalanan sejarah, Alkitab mencatat bahwa semuanya itu akan hancur.
Itu sebabnya saudara, di dalam pernyataan Salomo, di dalam Mazmur 127 ayat 1 dia mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Dia membagikan hal ini kepada kita Bapak Ibu Saudara, supaya hal ini bukan berarti bekerja atau menunjukkan prestasi itu salah saudara. Bukan ya, jangan disalahpahami saudara ya. Justru kita menunjukkan prestasi kita. Tetapi dasar kita yang mendorong kita itu apa? Mendorong kita itu apa? Motivasi kita itu dengan cara apa? Dan tujuan kepada siapa? Itu yang perlu kita gumulkan dalam hidup kita. Kalau yang mendorong kita, saudara, oleh karena kasih Allah, dan tentunya cara kita, cara yang benar yang memang berkenan kepada Allah. Dan tujuan kita saudara untuk membagikan itu, untuk memuliakan Allah. Pasti akan membawa kepuasan yang sejati dalam diri kita. Bukan lagi mencari aktualisasi diri yang salah. Lagi-lagi saudara, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saudara, Salomo melanjutkan saudara, mencari arti melalui kekuasaan. Godaan kekuasaan dapat melumpuhkan kita semua saudara ya, siapa saja. Hal ini pasti juga dialami oleh Raja Salomo seperti yang digambarkan oleh pengkhotbah. Ya. Pertama dia mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saudara. Dia berkuasa atas orang-orang lain. Dia mengatakan aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-7a. Sebagian dibelinya, sebagian lagi lahir di rumahnya. Bayangkan saudara ya kekuasaan atas mereka. Pada akhirnya ya mempunyai saudara kekuasaan atas hidup dan matinya budak-budak itu. Saudara. Itu disaksikannya loh, dia sampaikan. Tetapi walaupun tidak sedrastis itu saudara, ia dapat memerintahkan mereka untuk apa? Melakukan semua keinginannya dan menghukum mereka jika menolak melakukan saudara. Itulah kuasa. Dia memerintahkan pun itu. Jadi dia berusaha untuk mencari arti atau makna kehidupan itu melalui kuasa. Tetapi kenyataan tidak. Baik di dalam kepemilikan manusia saudara. Yang kedua saudara, yang mempunyai kuasa melalui harta benda saudara. Kalau Alkitab kita itu di dalam bagian B, saudara 7 ayat 7b. Memiliki ternak yang tidak tertandingi di zamannya, saudara. Wah, hebat. Kalau umpamanya zaman sekarang itu dia yang menguasai pasar itu, saudara ya. Yang mengontrol harga. Artinya apa? Sekutu yang paling penting dari semuanya itu adalah kuasa melalui uang. Tidak hanya saja saudara, lewat tadi manusia, harta benda, tetapi juga saudara, di dalam bagian yang terakhir dalam bagian A. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dari daerah-daerah. Semuanya itu melalui harta benda. Berkaitan dengan harta benda. Kalau kita melihat Bapak Ibu. Pada zaman Raja Salomo. Emas dan perak sangat umum seperti batu. Karena jumlahnya yang melimpah. Harta melimpah saudara. Makanya saudara, 3
tahta, kuasa, harta. Ini yang pertama tadi, tahta. Dia punya. Yang kedua, harta. Dia punya. Yang ketiga apa saudara? Ia menjalankan kekuasaannya melalui wanita. Melalui wanita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8b itu saudara dia berkata, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia yang banyak gundik. Ya itulah keberadaan kita saudara. Tadi itu ada WA dari Bapak Ferry Kuiko saudara dari wilayah Gateway itu. Kok bisa ya Pak? Itu apa namanya Salomo itu sebegitunya bisa jatuh saudara ya. Ya perlu kita ingat saudara ya bahwa kita manusia ini saudara orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Nah kecenderungan manusia itu saudara melakukan sesungguhnya kita orang-orang yang sudah ditebus diberikan kuasa untuk menolak atau tidak melakukannya. Tetapi juga ada kecenderungan kita untuk bisa melakukan jatuh loh saudara. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan ini saudara memberikan satu pelajaran kepada kita supaya hal yang sama itu kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Karena hal itulah yang menjadi godaan bagi manusia untuk mencari aktualisasi dirinya jikalau tidak dipahami dengan baik. Itu menjadi sesuatu yang keliru saudara. Bukan kita mencari, atau kita membenarkan diri kita, Salomo saja loh dia jatuh orang yang hebat demikian. Lah aku ini siapa? Alkitab selalu memberikan pelajaran kepada kita tentang tokoh-tokoh yang jatuh. Tujuannya apa? Bukan kita mencela, tetapi kita belajar hati-hati dalam hidup kita. Bahwasanya Tuhan ingatkan loh. Sudah Tuhan peringatkan hal itu. Baik di dalam pencarian atau arti makna kehidupan ini. Supaya kita melakukannya dengan baik. Jangan sampai melakukan hal yang keliru dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita lemah, bisa satu saat bisa kita gagal dan jatuh. Namun harus kita bangkit dari kegagalan kita. Jikalau kita sudah jatuh saudara, maka cepat-cepat kita akan kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita menutupi kesalahan kita, kegagalan kita dan berkata, wah Salomo saja loh dia melakukan. Jangan saudara ya. Justru kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Itu sebabnya orang Kristen saja bisa jatuh saudara. Dan bisa juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menolak hal yang salah itu. Diberikan kuasa untuk melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Alkitab mengajar demikian. Jadi saudara, apa aplikasinya saudara? Sebagian dari kesenangan yang dicari Salomo saudara adalah kesenangan yang keliru. Dan sebagian lagi berharga. Tetapi kesenangan yang berharga itu pun dia bilang sia-sia ketika dia mengejarnya sebagai tujuan hidup. Kalau demikian, apa tujuan hidup kita dalam hidup ini? Untuk mencari makna ataukah untuk mengejar Tuhan yang memberikan makna kehidupan ini? Apa tujuan? Ini penting saudara. Sekali lagi saudara, apa tujuan hidup kita dalam hidup ini? Apakah untuk mencari makna
ataukah untuk mengejar Tuhan yang memberikan makna hidup? Perlu kita gumulkan masing-masing. Lebih lanjut, Salomo di dalam bagian ayat yang ke-9 sampai ayatnya ke-11. Ya, ayat 9 sampai ayat yang ke-11 sebenarnya itu berkaitan dengan penilaian. Ya. Kalau paling saya bisa melihatnya itu, Saudara, Pengkhotbah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-11 yang berbunyi demikian bunyinya. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itu berkaitan dengan penilaian. Artinya apa? Sebelum pengkhotbah memberikan kesimpulan atas semua apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia selidiki, apa yang sudah dia kerjakan dalam kesenangannya, Saudara, dia memberikan dua hal, Saudara, ya, dalam bagian ini. Untuk semua bentuk kesenangan yang dieksploitasi, Saudara, Raja Salomo tidak pernah kehilangan objektivitas ilmiahnya. Pada itu, Saudara, hikmatku tinggal tetap padaku. Dia orang yang paling menikmati hal itu. Artinya apa? Bisa dipercayai apa yang telah dia sampaikan ini. Hasil penelitiannya itu, hasil risetnya itu, hasil penyelidikannya itu, Saudara, sungguh-sungguh benar. Itulah buah segala jerih payahku. Semuanya ini memang, dia bilang begitu. Salomo bilang begini, Saudara. Semuanya itu bermanfaat untuk didengar. Artinya Raja Salomo sedang mengatakan semua yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk didengar. Akan tetapi, Saudara, setelah mengkaji semua hal ini, pengkhotbah tiba-tiba pada kesimpulan yang mengejutkan, Saudara. Bagaimanapun bermanfaatnya kesimpulan tersebut, Saudara, dia bilang begini, tak ada yang mampu, apa yang tidak mampu apa? Membuka rahasia dari arti dan tujuan hidup ini. Ketika aku meneliti, dia mengatakan di dalam ayat 11, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sementara menikmati kesenangannya, pengkhotbah itu berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk memeriksa hasil-hasil yang diperolehnya. Dia berhenti atau merenung sejenak. Untuk apa? Untuk memeriksa hasil-hasil yang telah dia dapatkan. Dia telah diperolehnya.
Lalu dia berkesimpulan bahwa meskipun sejumlah kebaikan tertentu bisa diperoleh dari kesenangan itu, saudara, kesenangan itu tidak memberikan keuntungan abadi. Itu merupakan usaha menjaring angin. Ia memiliki segalanya dan telah mencapai banyak prestasi yang patut dicatat. Tetapi semuanya itu tetap hampa. Jika apa, saudara? Jika itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Jika hal itu tidak ada hubungannya, tidak berkaitan dengan Allah. Tidak ada artinya. Jadi saudara, dia tidak sedang mengajarkan kita, saudara, ya, untuk menunjukkan prestasi kita, penelitian dan segala macam. Tetapi berhati-hatilah. Jikalau hal itu tidak ada kaitannya, hubungannya dengan Allah. Dan yang mendorong kita hanya sekedar untuk menunjukkan aktualisasi diri kita, salah. Maka itu adalah satu kesia-siaan. Semuanya tidak ada gunanya. Itu sebabnya saudara, yang memiliki segalanya dan telah mencapai banyak prestasi yang patut dicatat, tetapi semuanya itu tetap hampa. Sesungguhnya kesenangan sejati dan harga diri bukanlah didapat dalam berbagai macam keberhasilan. Melainkan semuanya itu yaitu di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, kesenangan sejati dan harga diri bukanlah terletak di dalam apa yang kita dapatkan lewat hal-hal benda dalam dunia. Tetapi harga kesenangan yang sejati itu hanya kita dapatkan dan kita peroleh di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Kalau umpamanya kita memberikan satu aplikasi di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Dalam segala kesuksesan kita, bahkan kesuksesan besar sekalipun, perasaan senang kita hanyalah bersifat sementara. Oleh karena itu pikirkanlah apa yang kita anggap berharga, di mana kita memberikan satu waktu, tenaga, dan segala materi kita. Akankah suatu hari kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita juga menjari angin? Ataukah sesungguhnya kita melakukan semuanya itu oleh karena dorongan kasih Tuhan yang telah kita nikmati di dalam hidup kita. Baik di dalam kita bekerja, maksudnya di dalam panggilan kita, dalam profesi kita, maupun di dalam segala hal, termasuk di dalam gereja, saudara. Bisa kita terjebak dalam hal ini jika tidak hati-hati. Jadi saudara, ketika dia memberikan satu penilaian, ya, tidak berhenti dari situ, saudaraku. Raja Salomo melalui kitab Pengkhotbah itu, saudara, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, ya, 12 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia.
Karena tidak ada kenangan-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sekali lagi saudara, pengkhotbah terus mencari makna hidup ini. Ia kembali ke alternatif dasar, yaitu hikmat dan kebodohan. Memerhatikan dan memberi penilaian secara tuntas. Apakah salah satu dari kedua alternatif itu bisa memberikan penilaian tuntas atas pencarian makna hidup itu? Nah, saudaraku, yang memulai bagian ini kalau kita melihat saudara dengan mempertanyakan ya. Ya, dia mengatakan apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja. Saudara, pengkhotbah saudara ingin mengatakan bahwa siapapun yang bisa menggantikan raja, yang mungkin mempunyai kewibawaan, kekuasaan dan popularitas melebihi orang lain, ternyata pada akhirnya apa yang dia nikmati itu juga tidak lebih daripada yang dinikmati oleh orang lain. Artinya apa saudara? Apa yang dinikmati oleh orang yang paling berkuasa dan apa yang dinikmati oleh orang yang paling sederhana mungkin berbeda. Ya, tetapi keduanya tetap sama mempunyai akhir yang sama. Jadi bukan arti di sini seolah-olah sia-sia apa yang dikerjakan, bukan saudara ya. Tetapi akhirnya keduanya, baik orang yang berwibawa tadi, yang punya kekuasaan besar tadi, mempunyai popularitas melebihi orang lain, ternyata pada akhirnya pun akan mereka meninggalkannya. Apakah tidak penting untuk berusaha dalam dunia bekerja? Itu berguna penting. Tapi selalu apa? Ingat, kaitkan hal itu. Lakukan semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Pencarian makna hidup yang sesungguhnya itu hanya di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, yang mengatakan tadi saudara, ungkapan orang berhikmat atau bodoh di sini lebih menunjuk kepada orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam menjalani hidupnya. Membandingkan hikmat dan kebodohan adalah mudah, tetapi kesimpulan akhirnya mengejutkan saudara. Dia mengatakan, memang bagi siapapun akan jelas jika dibandingkan keduanya seperti terang dan gelap. Artinya apa? Di dalam ayatnya ke-13. Hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Ya, artinya apa saudara? Tentang orang berhikmat dikatakan bahwa mata orang berhikmat ada di kepalanya. Ayat yang ke-14a itu saudara. Itu berarti bahwa orang berhikmat setidak-tidaknya dapat melihat apa yang ada di hadapannya. Dan dapat memilih jalan yang akan memberinya kebahagiaan terbesar. Sementara orang bodoh harus meraba-raba jalannya dan mendapatkan kebahagiaan secara kebetulan. Tetapi saudara, Alkitab mengajarkan, tetapi keuntungan tersebut bukanlah untuk waktu yang lama. Sebab nasib yang sama menimpa mereka semua. Artinya apa? Di sini sebenarnya pengkhotbah itu menemukan keuntungan sementara dengan hidup berhikmat di bumi ini. Karena kesukaran orang berhikmat tidak sebanyak seperti orang bebal. Orang bebal itu pasti akan menuju kepada kebinasaan. Walaupun sama-sama singkat hidupnya di dalam dunia ini, tetapi orang yang berhikmat itu saudara, mereka menikmati kesenangan dalam dunia ini.
Tetapi juga ujung dari kehidupan mereka bukanlah kebinasaan, tetapi jalan kehidupan. Sama-sama memang berakhir. Bisa saja sama-sama mungkin tidak diingat kembali, saudara. Tetapi yang satu yang berhikmat akan dipimpin di dalam jalannya. Mereka menikmati kebahagiaan dibandingkan dengan orang bebal tadi. Orang bodoh tadi yang digambarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tetapi semua keuntungan itu menjadi sirna pada saat kita meninggalkan dunia ini. Jadi hikmat duniawi tidak mempunyai nilai yang kekal. Itu menjadi pokok di situ, saudara. Inilah pokok persoalannya. Bukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Melainkan karena apa dan cara bagaimana kita melakukan kehidupan ini. Semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah untuk meningkatkan keadaan hidupnya menjadi lebih baik, saudara, pada akhirnya akan sia-sia. Karena ia tidak akan membawa keberhasilannya itu setelah ia meninggalkan dunia ini. Tapi saudara, ada value ketika hal itu dikaitkan, dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Memiliki value yang kekal. Ketika seseorang tadi dia lakukan hal itu, saudara, dalam arti saudara takut akan Tuhan, dibawa takut akan Tuhan, atau ada kaitannya, ada hubungannya dengan Tuhan. Sama-sama memang kita mengakhiri hidup ini. Tetapi yang satu, saudara, kalau seseorang tadi mengaitkan pekerjaan yang mungkin saja dia tidak diingat kembali, saudara, tentang prestasinya, tentang hal-hal yang dia tinggalkan. Tetapi lebih celaka lagi orang yang bodoh tadi, saudara. Dalam dunia ini susah dia. Bahkan setelah dia mengakhiri hidup ini pun juga akan mengalami kebinasaan. Artinya apa, saudara? Bagi orang yang takut kepada Tuhan, yang punya hikmat tadi diberikan oleh Tuhan, pastilah ada upah kekal. Oleh karena itu, saudara, sebenarnya pengkhotbah mengajak kita, mendorong kita untuk apa? Untuk hiduplah dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Ayatnya yang ke-17 sampai ayat 23. Setelah pengkhotbah menyampaikan hal itu, yaitu Raja Salomo, saudara, dia berkata, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Ayat 20, saudara. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada seorang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Itu pun sia-sia dan kemalangan yang besar.
Apakah faedahnya yang diperoleh ke manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Itu pun sia-sia. Saudara, mencari arti melalui kerja keras. Makna hidup melalui kerja keras. Saudara, di dalam bagian ini saudara bisa kita melihat bagaimana bahwa ending kehidupan itu saudara kita akan tinggalkan. Namun sekali lagi sebenarnya mau pengkhotbah menyampaikan di sini saudara bahwa sesungguhnya jikalau hal itu saudara kita kaitkan dengan kasih Tuhan. Kita terus menjalaninya saudara bersama-sama dengan Tuhan. Memang hidup ini terlalu singkat untuk dipakai untuk mencari kesenangan dan untuk bekerja. Itu sebabnya saudara jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita kerjakan. Ya, jangan sampai kita akhirnya di dalam segala pekerjaan itu terbuai kita lalu kita mengabaikan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi teruslah jalani kehidupan ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Pastilah kita dipelihara olehnya. Kalau demikian, apa aplikasinya di dalam hidup kita? Hasil kerja keras yang dilakukan hanya untuk memuaskan diri sendiri akan diteruskan kepada orang-orang yang mungkin di kemudian hari akan hilang atau merusak semuanya, saudara. Kerja keras yang demikian menyebabkan duka cita, sementara bekerja di dalam Tuhan akan membawa kepada sukacita abadi. Jadi saudara, dalam bagian ini bukan berarti pengkhotbah itu seolah-olah pekerjaan itu tidak ada artinya, saudara. Bukan, ya, bukan. Tujuannya di sana bukan, saudara ya. Tetapi bagaimanapun dalam hasil kerja kita itu, saudara. Kalau hanya berorientasi pada diri kita dan akhirnya kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita, itu akan menjadi sia-sia. Kalau hal kita itu saudara disibukkan di dalam pekerjaan kita hanya untuk mencari untuk diri kita sendiri, maka itu adalah sesuatu hal yang keliru, saudara, yang dia sampaikan. Karena dia mengatakan, kamu sudah berhasil, sukses, tetapi pada akhirnya pun kamu tinggalkan itu. Tapi kalau umpamanya didasari dengan Tuhan, kamu bekerja keras, tapi bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu lakukan hal itu di dalam kaitannya dengan Tuhan, maka itu akan membawa satu sukacita yang abadi dan memiliki nilai yang kekal di dalam hidup. Itu sebabnya ditutup, saudara, kalau pencarian makna kehidupan atau pencarian arti makna kehidupan lewat hal-hal lahiriah, maka sekarang dia tutup mencari makna atau arti kehidupan itu melalui di dalam Tuhan. Artinya apa? Setelah saudaraku Salomo melakukan semuanya itu, seolah-olah saudara dia melakukan tidak ada kaitannya dengan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalam pencarian, dan hal-hal mulai berubah, saudara ya, di dalam ayatnya yang ke-24a.
Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ini penting saudara ya, ini sangat penting. Saudara dia melakukan semuanya itu saudara tanpa mengikut sertakan Tuhan, tetapi dia sadar kembali. Nah ini loh sebenarnya pencarian makna kehidupan di dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih baik kecuali hanya dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin agar manusia mendapatkan kesenangan dari makan, minum, dan bekerja. Semua kegiatan itu dapat memuaskan hanya saudara apabila kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya mengatakan hal itu. Dan memang Alkitab mengajarkan demikian. Hanya dialah yang memungkinkan kita menemui kenikmatan dalam hidup ini. Makanya ada satu pernyataan saudara, hati yang kosong dalam hati manusia yang kosong itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun dalam dunia ini. Kejayaan, popularitas atau jabatan atau kekuasaan. Hati manusia yang kosong itu tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal lahiriah. Terkecuali Allah yang sempurna itu. Kepuasan sejati dalam hidup ini hanya datang ketika kita mengikuti pedoman hidup dari Tuhan. Tanpa Tuhan, kepuasan adalah pencarian yang sesat. Itu sebabnya pengkhotbah menyadari bahwa kemampuan untuk menikmati apa yang dikaruniakan Tuhan juga merupakan karunia Tuhan. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Saudara. Tidak secara kebetulan loh ini saudara ya. Di dalam bagian ayat penutup ini saudara. 24 sampai 26. Pada akhirnya dia menyadari bahwasanya kepuasan yang sesungguhnya itu baik makan dan minum, bahkan di dalam pekerjaan segala kegiatan dan aktivitas kita, segala hal yang kita pikirkan, jikalau hal itu dikaitkan dengan Tuhan, barulah kita mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. Bukan hanya ucapan loh saudara ya, tetapi itu didasarkan pada iman kepada Allah. Bukan ketika kita berkata, aku percaya kepada Allah. Bukan di sana saudara. Tetapi selalu adalah perbuatan iman, tindakan iman. Ketika kita makan dan minum. Ketika kita bekerja. Ketika kita mengadakan relasi dengan orang lain. Ketika kita melayani. Baik melayani dalam gereja secara ritual atau secara ibadah, upacara. Maupun di luar ibadah saudara. Pengkhotbah yang mau menyampaikan kepada kita saudara hal ini. Kepuasan akan didapat dari makan dan minum atau dari hal-hal yang lain. Hanya kalau kita menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Kebahagiaan akan diperoleh dari hikmat dan pengetahuan. Hanya kalau kita menyadari bahwa itu pun dari Allah. Pemberian Tuhan. Makanya tidak heran saudara, pada pasal ini berakhir dengan nada positif yang tegas. Dan pengkhotbah itu bukanlah seorang fatalis saudara ya, bukan ya. Yang membebaskan kita dari harapan-harapan kosong untuk membawa kita pada kenyataan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
Yang pertama, dinikmati oleh mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, saudara, menjadi ganjaran bagi orang yang menolak Tuhan. Tidak ada satu kebahagiaan bagi mereka yang menolak Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menyadari, lalu membuka hatinya, lalu menerima kebenaran firman Tuhan itu, lalu mereka melakukannya di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka di sanalah mereka akan menikmati kepuasan. Mereka akan menikmati akan kepuasan yang sesungguhnya. Itu sebabnya ditegaskan kembali. Tidak ada cara lain untuk anak-anak manusia dalam dunia itu, atau manusia di dalam dunia ini yang adalah ciptaannya, yaitu untuk memilih untuk menyenangkan Tuhan. Itu dalam ayat 26. Dan menemukan arti tujuan serta kepuasan. Melihat hidup ini sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati dan penuh rasa syukur. Hanya dua pilihan. Dia mengatakan, mau menyenangkan hati Tuhan, dan di dalam Tuhan kamu akan mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Dan tidak hanya saja kamu menemukannya, tetapi kamu menikmatinya. Dan kamu akan dipuaskan. Tetapi yang kedua dia mengatakan, bagi mereka juga yang menolak tadi saudara, artinya apa? Memakai jalan orang berdosa, yaitu dengan meniadakan keberadaan Tuhan. Mereka juga akan bagaimana? Mereka akan menikmati hal-hal dalam hidup ini. Ada bagiannya sendiri. Ada konsekuensi dari mereka menolak untuk Tuhan. Itulah jalan orang tidak percaya. Orang yang menolak untuk berserah kepada Tuhan, jalan itu adalah sebuah lorong buntu. Lorong yang gelap, yang menakutkan. Seolah-olah tidak ada tujuan. Gelap. Maka saudara, orang-orang sedemikian yang akan mereka dapatkan hal-hal yang kosong, hal-hal yang hampa. Orang-orang yang menolak Tuhan tadi seolah orang menjaring angin. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Orang-orang yang tanpa Tuhan tidak akan mendapatkan kelegaan dari kerja keras, serta tidak ada pimpinan yang menuntun mereka melewati kesulitan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, hargailah dan nikmatilah kehidupan kita setiap hari sebagai karunia dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Hargailah dan nikmatilah kehidupan kita setiap hari. Pergunakanlah waktu kita sebagai karunia dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya pun kita akan menikmati dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan kiranya hal yang sama nantinya lebih lanjut diuraikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto secara onsite maupun juga live streaming. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini melalui pendalaman Alkitab. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Agar boleh kami mengkaitkan, tidak hanya saja mengkaitkan hidup kami dengan Engkau, tapi belajar untuk merendahkan diri kami, menaklukkan diri kami, dan taat setia melakukan kepada firman-Mu. Sehingga pada saat yang sama, justru pada saat ketika kami melakukan, maka kami mendapatkan kelegaan. Beban kami pun ringan. Terima kasih Tuhan.
Allah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.